Oke, halo selamat sore. Ketemu lagi dengan gua Pamago dan Pamago ya. Aji, dan hari ini tuh aku lagi mencoba membiasakan untuk berpublic speaking, untuk belajar berstorytelling. Jadi topik hari ini adalah kenapa aku lama sekali enggak ngonten. Dan pertanyaannya itu kan. Jadi alasan kenapa aku lumayan lama sekali enggak belajar public speaking, padahal di awal aku tuh punya komitmen adalah satu hari 10 menit video ngobrol kayak gini. Karena jujur ya, ada banyak hal yang aku lakukan tapi itu sebenarnya cuma alasan-alasan aku aja supaya ya ini menjadi salah satu hal yang perlu banget untuk dipecahkan sih. Jadi ini terkait masalah kedisiplinan, karena disiplin itu benar-benar perlu dilatih dan perlu dipaksakan. Dan emang kalau ingin semuanya betul berjalan dengan baik itu emang lebih baik kalau itu by system. Artinya kayak gini, by system itu motivasi itu adalah sebagai penggerak ya, tapi kalau untuk bisa habit atau kebiasaan atau hal-hal baik itu bisa berjalan dengan lancar setiap hari itu harus by system sih, dalam artian harus terencana, harus terstruktur kayak gitu. Nah padahal kalau untuk uh, public speaking ini aku pakai sebenarnya untuk melatih otak aku untuk menyusun kata-kata, untuk menyusun kalimat, untuk menyusun banyak hal di kepala aku supaya bisa jadi sesuatu yang berguna. Ya, maksudnya bisa lebih aktif gitu loh, bisa lebih bisa ya apa ya, emang bahasa paling tepat adalah aktif. Sorry guys, ini karena lagi banyak debu toh di sini, tadi aku agak lumayan debu apa namanya, debu padi, kayak padi itu loh. Nah itu agak mengganggu hidung. Nah aku cuma mau ngomong kayak gini. Pertama ya, kalau format videonya yang public speaking ini adalah ngebahas apa yang sedang dirasakan, menceritakan apa yang terjadi di hidup, terus apa yang menimbulkan emosi-emosi. Ya pokoknya itu mengungkapkan perasaan, mengenali perasaan, terus mengenali beberapa hal kayak semacam ya emosi aja sih sebenarnya. Apa kayak gitu sih sebenarnya, cuman mengenali emosi aja, emosi yang seperti apa yang harusnya bisa dikenali gitu. Jadi hari ini aku merasa emosi itu lumayan stabil lah, dalam artian aku lumayan produktif dan aku lumayan senang. Dalam indikatornya sederhana sih, kalau aku mau keluar untuk jogging itu udah termasuk buat aku tuh senang dan menyenangkan. Itu sih, sesimpel itu sih. Terus kalau untuk yang lain kayak sebenarnya harus jujur sama diri sendiri sih. Belajar untuk jujur sama diri sendiri, belajar untuk gimana kita merespon. Oke, ini aku semalam merasakan kayak debaran harapan sih, debaran cinta mungkin ya, ekspektasi itu ke salah satu orang kenalan gitu, tapi ditolak. Ya udah nggak masalah, life must go on ya. Dan menurut aku biasa sih guys, itu hal yang sederhana dan biasa sih. Aku tetap harus ya aku nggak bisa maksa dong kan, kayak gitu. Aku lumayan kerut buat tahu nggak sih mas, tuh aku udah seminggu nggak belajar ngobrol, lupa semua guys mau ngomongin apa gitu. Tapi intinya adalah aku merasakan perasaan berdebar lagi gitu loh.
Tapi gue rasa perasaan berteman itu cuma singkat, sementara doang sih, karena gue lumayan anggapnya tuh cakep aja sih, jadi ya udah kayak gitu doang sih. Terus uh, kalau yang lain apa? Kalau yang lain mungkin aku harus menceritakan tentang situasi dan atmosfer tempat kerja. Jujur, aku bukan termasuk orang yang bagus dalam mengelola emosi di tempat kerjaku. Jujur, ini penilaian objektif dari mataku ya. Kalau aku tuh kurang positif people, aku nggak tahu sih. Karena bener ya, aku emang kayak ngerasa ini sih ampas aja ya, bukan sih. Jadi intinya di sekolah itu ada satu orang yang bener-bener nyebelin guys, bener-bener nggak bertanggung jawab gitu. Cuma masalahnya adalah dia tuh seolah-olah kayak harus ngatur gitu loh guys, tau gak sih? Jadi harus apa ya, kata-katanya jelek banget anjir, kayak nggak dipikir gitu loh. Mungkin emang nggak ada emosi, nggak ada apa ya, lebih ke nggak ada empati kali ya. Mungkin karena udah masuk ke fase kampret yang memiliki punya anu sendiri ya. Terus ya paparan itu loh. Nah masalahnya adalah ketemu orang brengsek seperti itu ya, aku emosi menggapai orang brengsek seperti itu, ketemu sama gue yang susah banget untuk ngebela diri gitu loh. Tapi memang sebenarnya aku kurang lepas saja sih, tapi karena aku emang ini guys, aku punya pengalaman sangat buruk banget guys. Itu di awal-awal tahun itu kan kerjaan, gara-gara aku nggak bisa punya kemampuan untuk menolak itu bener-bener beban kerja aku tuh triple lah, banyak banget lah. Dan yang paling menyebalkan adalah mereka ya gitulah, maksudnya mereka tuh pulang jam 12, pulang seolah-olah tuh mereka gak ada tanggung jawab lain kayak gitu loh. Ini yang menyebalkan banget kan, seolah-olah mereka tidak mau ikut bertanggung jawab, padahal kerjaan mereka juga aku yang mengerjakan itu loh. Jadi itu yang bikin males banget guys. Kayak kalau menceritakan itu emosinya tinggi banget biar karena apa? Jadi kak, seolah-olah tuh mereka tuh ini, seolah mereka tuh apa ya, bodo amat gitu loh. Paham gak sih guys? Jadi ya males lah, aslinya tuh males aku berurusan kayak gitu loh sama orang-orang yang bodo amat kayak gitu. Mending kita nggak tahu apa-apa tapi job desk masing-masing itu kerjain udah selesai. Itu menurut aku lebih oke sih, karena endingnya tuh kayak gitu loh. Endingnya tuh kayak seolah-olah itu jadi tanggung jawab kita gitu loh. Kalau ditolongin terus itu nanti seolah-olah jadi tanggung jawab kita gitu, padahal itu bukan ya kan. Dan kita juga punya kesibukan sendiri, kita punya hal-hal yang bisa dilakukan sendiri, maksudnya punya tanggung jawab sendiri gitu. Nggak pura-pura sibuk, aku tuh pokoknya sebenarnya nggak pura-pura sibuk sih, pokoknya ya ngebuat itu sesimpel mungkin lah kayak gitu. Jadi next apa kedepannya, pokoknya belajar untuk berkata apa ya, sesuatu membantu bisa, cuman intinya tuh aku nggak mau jadi pokok kayak gitu, karena itu harus mikir. Sedangkan kerjaan aku yang jadi bendahara itu juga lumayan mikir kayak gitu, karena itu angka dan itu banyak banget. Nah kenapa aku milih ini, karena pekerjaan itu tetap, event itu banyak, itu kerjaannya cuma itu tok, nggak harus nyari tahu, jadi lebih ringan lah. Tapi kalau ditambah itu aku tidak mau kayak gitu sih kayak gitu.
gitu sih harapannya tuh. Di sini aku apa ya, kerja sesuai porsi aja lah ya. Bos itu tanggung jawabnya juga udah banyak, bendahara bos itu tanggung jawabnya juga udah banyak, terus kerjaan turunannya itu juga lumayan banyak. Jadi aku harap ya aku pegang itu tok aja lah. Aku nggak minta bantuan kalian soal ini, meskipun di aja lain juga dikerjakan tim, tapi aku lebih nyaman tak kerjain sendiri. Tapi aku nggak mau diganggu sama kerjaan yang lain kayak gitu. Itu aja sih ya, karena aku bisa guys, kecuali hal-hal seperti ini ya, kayak tulisan tangan itu ya semampuku lah, pakai tangan kiri bisa lah, canggih cok, emang ganti-ganti tulisan tangan ya semacam kayak gitulah. Itu dari aku. Terus sebenarnya udah banyak ya, lebih ke pengetahuan aja sih, lebih ke pengetahuan dan wawasan aja. Aku bisa kebantu oleh teman-teman yang lain kayak gitu, malah dari luar lah kayak gitu yang ngasih support ya. Intinya aku udah berusaha semaksimal mungkin. Orang-orang mereka tuh juga kayaknya pas aku pusing kayaknya lumayan bodo amat juga lah kan ya. Jadi aku udah seporsi aja lah, aku porsinya cuma ini tok. Kalau disuruh ngerjain yang lain aku tidak mau. Intinya itu. Jadi ini aku kerjain sungguh-sungguh sebaik dan semaksimal aku, tapi aku tidak mau ngambil tanggung jawab lain. Itu aja sih. Gak misal lomba-lomba ya boleh, maksudnya dalam artian ini Popda aja 10 siswa ya kan, aku sendiri itu kayak gitulah. Oh yang lain kan kayak pramuka itu dibagi satu cabur-cabur, masalah karena memang ya itu bagiannya, mau gimana lagi, udah kayak gitu dari dulu, jadi nggak masalah. Jadi yang penting di sini aku berangkat kerja udah kayak gitu. Kalau untuk masalah hal-hal lainnya sifatnya itu kan nggak urgent ya, yang menurut aku sebenarnya nggak masalah. Mau kebersamaan bullshit lah ya, kayak pokoknya stoics, mau menilai apa juga terserah sih. Jadi yang penting aku kesini berangkat kerja, aku udah ngukur resikonya. Ternyata ya udahlah, masih bisa survive nyatanya sampai sekarang kan, masih bisa survive sampai sekarang, dan itu udah cukup buat aku gitu. Intinya kayak gitu ya. Emosinya gimana? Udah lepas, udah baikan, udah oke. Sebenarnya ya lumayan sih, jadi banyak hal yang sudah bisa dikeluarkan. Tapi mungkin besok bakal lebih banyak cerita lagi sih. Aku harus buat short